Kemudian dunia farmasi yang sangat bergantung kepada orang sakit menjadi nilai bisnis yang sangat besar nomor 3 di dunia saat ini. Sengaja kita gunakan huruf besar atau huruf kapital di dalam kalimat bergantung kepada orang sakit. Karena kebanyakan orang yang sakit adalah diciptakan. Benar, penyakit di tubuh manusia adalah ciptaan manusia sendiri yang memang bercita-cita ingin membuat orang tidak sehat. Sungguh, perang kesehatan awalnya dimainkan di tahun 1940-an akhir setelah Perang Dunia Kedua, dan para pemain bisnis makanan proses atau processing food lah yang memulainya. Perang ini adalah bagaimana membuat orang bergantung dalam tanda petik kepada produsen makanan, yaitu pada mereka. Walau berefek negatif buat kesehatan, mereka nggak peduli. Diawalinya semua itu di mana? Di Amerika. Protein dari binatang seperti telur, susu sapi dianggap baik buat manusia. Juga daging atau red meat dianggap membuat protein binatang itu sangat cocok dan baik buat manusia menjadi kuat. Itu disebut propaganda. Studi terbaru ternyata ini semua mitos. Telur dan susu binatang tidak terlalu baik buat manusia dalam jangka panjang dalam jumlah besar. Lalu propaganda seperti real men eat meat atau lelaki sejati pemakan daging, ternyata protein hewani berlebihan banyak menimbulkan masalah jangka panjang seperti darah tinggi, diabetes, jantung, kolesterol, dan kanker. Propaganda kencang tadi memang diciptakan para produsen makanan kemasan dan industri daging, telur, susu agar mengarahkan pikiran bawah sadar jutaan manusia, dan sekarang sudah miliaran manusia, berpikir bahwa daging, susu, telur adalah makanan ini baik untuk kita dan baik untuk kesehatan kita. Bahwa makanan hewani dari hewani terbaik buat tubuh manusia. Efeknya ketika berlebihan ternyata banyak penyakit yang timbul sebagai efek langsung memakan meat, daging, juga poultry, daging unggas yang berlebihan dikonsumsi, juga gula atau sugary drink dengan efek darah tinggi, kolesterol, kanker, dan diabetes. Lalu muncullah asosiasi terkenal di Amerika yang mengedukasi tentang kesehatan dan kesembuhan bagi mereka yang terkena diabetes, kena kolesterol, kena darah tinggi, serta kanker. Ada American Diabetes Association, ada American Cancer Association, ada American Heart Association. Cita-citanya mulia untuk membuat dunia dan berbagai penyakit tersebut hilang. Namun yang aneh ternyata di luar obat-obatannya yang harus dikonsumsi, ternyata makanan yang direkomendasikan adalah makanan yang malah membuat manusia tetap berpenyakit tersebut, bukan menyembuhkan. Alih-alih keheranan baru terungkap beberapa tahun ini bahwa sponsor asosiasi tersebut ya para produsen makanan juga yang makanannya yang sumber penyakit tersebut. Efeknya dunia farmasi dan kesehatan diuntungkan. Seumur hidup manusia yang terkena makanan tidak sehat tadi akan pakai obat-obatan kimia seumur hidup seperti obat darah tinggi, obat gula, dan lain sebagainya. Akan dipaksa semua manusia yang menderita tersebut memakan obat seumur hidup oleh dunia farmasi dan oleh dunia kedokteran. Sehubungan dengan itu semua, ada sebuah challenge menarik bagi sahabat jika ingin membuktikan apa yang dikatakan semua itu adalah benar. Kita akan buktikan kalau bersama tantangan ini kolesterol Anda akan turun menjadi normal, gula darah Anda akan menjadi normal, tensi darah Anda akan turun. Beranikah Anda melakukannya? Gerakan ini anti globalis banget, yaitu makan makanan selama 2 minggu ke depan semuanya plant-based food, makanan berbasis sayuran, makanan asli Indonesia, makanan yang terbuat dari tanaman, makanan seperti lodeh, gudeg, cah kangkung, dan banyak lagi. Nasi merah kalau perlu, juga rebusan tela, ubi, talas, makanan tradisional, jajanan tradisional, banyak banget lainnya termasuk gado-gado, pecel, terong balado, salad buah, dressingnya hanya jeruk lemon, dan tapi kalau buah terpaksa non durian dulu, dan lain sebagainya selama 2 minggu. Atau banyak kok restoran vegan di semua kota di Indonesia yang sudah punya makanan plant-based food ini. Lakukan tes darah sebelumnya dan lakukan di hari ke-15 setelah melaksanakan plant-based food ini. Garansi semuanya akan normal kembali dan Anda tidak perlu obat-obatan kimia lagi. Stop makanan pabrikan, stop makanan dalam kemasan, stop makanan proses food. Mau itu Indomie, sosis, juga daging merah, daging putih, apa aja. Anda tidak perlu mediator lagi untuk mendapatkan protein. Nggak perlu sapi, nggak perlu kambing, itu semua mediator. Makan aja plant-based food. Anda akan lebih kuat dari Anda sebelumnya dan lebih sehat. Informasi ini hanya bentuk pernyataan bahwa kita anti globalis, termasuk pemahaman globalis yang tidak sehat dan membuat manusia selalu bergantung pada obat kimia. Selamat bergabung menjadi vegan selama 2 minggu ke depan.